Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Trisningsih, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, siswa bagaikan kertas kosong. Seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan. Dengan kata lain, kosong. Dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Dalam sekolah, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dari seorang guru. Guru hanya memberikan pengetahuan tanpa memperhatikan aspek kodrat alamnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Tanpa memberikan kebebasan cara belajar kepada peserta didik, guru adalah satu-satunya sumber belajar. Peserta didik diatur dan diarahkan sesuai dengan kewenangan guru, dan guru berperan sangat dominan sehingga siswa sangat pasif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah anak belajar secara mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa belajar secara sendiri-sendiri, sehingga sedikit sekali kesempatan untuk berkolaborasi atau bertukar pendapat dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat adalah capaian nilai pengetahuan lebih dari segalanya. Dalam hal ini, guru lebih mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuan daripada aspek budi pekerti dan lain sebagainya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, siswa itu unik atau kodrat alam. Setiap siswa mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Setiap siswa mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru tidak dapat memaksakan seorang anak untuk menguasai kompetensi tertentu yang tidak sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, berhamba kepada anak. Guru diharapkan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Peran guru adalah sebagai penuntun, menggali kompetensi yang ada dan menuntun anak untuk mengembangkan kodrat alam yang dimilikinya agar dapat menjadi bekal masa depannya. Yang ketiga, kolaborasi dalam belajar. Kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting. Dengan berkolaborasi, semua pekerjaan yang tadinya dianggap susah dan berat akan menjadi ringan. Peserta didik akan belajar bagaimana cara bersosialisasi dan bergotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani oleh proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan atau budi pekerti. Kedua hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Kebudayaan merupakan katalisator dalam proses pendidikan nasional yang dapat membentuk generasi muda Indonesia menjadi insan yang tak hanya berilmu, namun memiliki karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Pembelajaran itu bukan hanya aspek kognitif saja, namun budi pekerti dari peserta didik juga harus dikembangkan.
Yang kelima adalah merdeka belajar. Setiap anak mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang melalui audio, ada yang melalui visual, bahkan psikomotorik. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya dapat memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk memilih bagaimana cara mereka belajar. Yang keenam, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah kodrat anak. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa melarang anak untuk bermain di dalam kelas. Kita tidak bisa memberikan aturan kepada anak bahwa ketika di dalam kelas anak harus duduk diam dan mendengarkan, kemudian melaksanakan tugas dari guru. Guru harus membuat pembelajaran senyaman mungkin agar siswa merasakan kemerdekaan dalam belajar, yakni dengan memasukkan muatan bermain dalam pembelajaran, sehingga anak-anak akan menjadi lebih semangat, lebih nyaman, dan lebih gembira dalam mengikuti pembelajaran. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, yaitu menerapkan pembelajaran yang merdeka belajar, membangun komitmen belajar, membangun kolaborasi dalam belajar, dan menumbuhkan kebiasaan refleksi kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana siswa berperan aktif dalam pembelajaran, bukan hanya menerima, namun turut serta dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran sehingga siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, mengoptimalkan peran guru sebagai penuntun. Guru harus mampu menggali dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing peserta didik, menuntun peserta didik agar memiliki budi pekerti yang baik dan pengetahuan yang maksimal. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Demikian tadi pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Retno Tersiningsih, calon guru penggerak Angkatan 2, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.